Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, ya, silakan. Silakan membeli sudah. Ya, Pak. Saya pakai HP laptop sebelum pulih lah. Oh iya, Pak. Ya, Maaf, Pak. Minggu kemarin saya nggak jadi bimbingan karena sudah terlalu malam. ya, ya. Ya. Ini langsung aja apa gimana, Pak? Memang nggak langsung gimana maksudnya? Nggak, maksudnya saya langsung present aja. Ya, langsung aja kan. Apa lagi? Baik. Saya cuma mau update aja sih, Pak. Ya, Ini kemarin kan saya ngebenerin tabel di jurnal ya, Pak. ya. Mm-mm. Nah, setelah saya ikutin panduan jurnalnya, tabelnya sudah saya rubah seperti ini. Sebentar, Pak. Kamu udah konsultasi sama saya sebelumnya udah. Belum, Pak. Jurnalnya sudah, Pak. Sudah konsultasi. Kapan konsultasi itu temu di EBS? Masih online sih, Pak. Ini saya baru Online. baru ngerubah si tabelnya aja. Jadi Ya, belum ya, ya. belum saya kirim ke Bapak secara fullnya sih, Pak. Iya. Mm-mm. Kamu Apa bisa mungkin bisa kamu bisa datang ke EBS nggak besok pagi besok pagi ya, Pak? Bisa sih, Pak. jam 9 biar biar lebih itu biar lebih Iya, cepat itu. boleh boleh, Pak. Besok pagi jam berapa, Pak? Jam 9 ya. Jam 9. Baik. Ya. Besok ya, Pak. Ya besok. Jadi Mm-mm. bisa saya koreksi langsung nanti baru kamu Iya, setelah kamu koreksi baru kirim ke email saya kan. baik. Pak, kalau gitu besok jam 9 saya print aja kali ya, Pak, biar saya Ya, langsung bawa ya, email. ya, di print kan aja print kan. Oke, siap. Ya. Kan Oke, Pak. kamu udah skripsi tesis udah disetujui kan di tesis netnya. Iya, cuman kan kemarin masih revisi format. Nah, saya belum kasih ke Bapak lagi. Sekalian besok aja apa gimana, Pak? Ini skripsi besok skripsi sama jurnal besok sekalian aja. Oh, oke. Baik, Pak. Ya, Ya. jam 9 Oke. bisa kalau udah selesai besok kamu perbaiki tinggal tanda Hmm? tangan aja. Tangan sekali lagi datang tanda tangan soalnya apa Iya. eh, ini daftar wisuda kamu wisuda kan November nanti. Oh, wisuda November. Oh, iya baik, Pak. Siap. Terus nanti apa untuk apa nama itu lupa saya. Pak. Kalau yudisiumnya nanti Oh, Juli, Juli Juli oh Juli. iya disipnya Juli. Berarti harus sebelum Juli ya, Pak? Ya Juli tanggal berapa nggak lupa saya. Coba lihat jadwal akademik tanya ke bagian Iya, nanti saya coba akademik tanya ke Pak Taufik deh, Pak. kapan yudisium saya harus segera kan. Mm-mm. Baik, Pak. Sekarang yudisiumnya deskripsi harus diperbaiki kalau nggak Mm-mm. deskripsi harus diperbaiki oleh yudisium. Oh, oke, Pak. Berarti saya besok ke IBS lagi ya, Pak? Ya biasa lagi kalau Ya. kalau perubahannya nggak gitu apa nggak itu signifikan tinggal kamu berubah sedikit saya tangani gitu ya Oh, baik. Siap. Oke, Pak. kecuali Kalau kayak gitu. kecuali jurnal ya jurnal kan belum pernah saya periksa ya Iya, jurnal belum diperiksa Pak sama sekali. skripsi udah pernah saya periksa kan udah kan Iya, skripsi apa waktu pas saya ke IBS pernah tesis diperiksa, Pak. tesis pernah kan jadi kamu pernah Mm. itu tapi kamu udah lapor yang penguji dua itu udah lapor gitu Ke kan mana, yang Pak? tergantung untuk tesis itu kan yang tergantung pengujian dua siapa penguji itu pak siapa Pak penguji Batara sama Pak Mahelan. udah kamu hubungi deh. Sudah kemarin waktu pas pertama kali revisi, cuman belum ada jawaban dari Pak Batara sama Pak Mahelan ya. Mungkin sibuk Kalau kali ya, Pak. Apa kalau saya kirim jawaban lagi aja? kalau belum jawaban gimana mau saya tangani kan. Oh, berarti saya coba hubungin aja kali ya, Pak? Coba hubungi sekarang Heeh. bilang aja Pak apa tesisnya apakah udah diperbaiki udah dibaca kondisi bahwasanya ini kamu daftar yudisium ya. Oh, oke. Baik, Pak, kalau gitu. Tapi besok saya tetap ke IBS ya, Pak? Ya itu yang best untuk jurnal kan. Heeh. Yang best. Baik. Oke, Pak. Ya Batara apa kan ketikan ke Batara kan. Iya. Kalau Pak Mela apa disuruhnya perbaikan Kalau Pak Mela. Pak Mahelan sih lebih ini Pak kemarin minta direvisi bagian apa implikasi karena kan saya terlalu Oh, textbook semua. ah, Jadi kayak kurang ke intinya, jadi lebih dipersingkat lah gitu. ya, dikasih contoh nggak? Waktu itu saya lupa itu. Perbaiki Mm. seperti apa? Nggak perbaiki Eh, seperti apa? Dikasih saran nggak seperti apa? iya iya dikasih kayak cuman yang apa jadi nggak 6 perusahaannya sih Pak yang dikasih implikasi, cuman yang beberapa perusahaan yang beneran jelek dari awal gitu kan ada tuh beberapa perusahaan.
dari 6 kan ada sekitar 4 perusahaan yang tidak efisien Iya. setiap tahunnya. Nah, kata Pak Nah Mahela itu, seingat saya 4 itu aja yang dikasih implikasi. Karena kan oh yang berarti 2 ini kan emang udah bagus gitu. oh iya iya. Mhm. Dikasih karena dia nggak efisien itu kan. Iya, gitu. Ribet tinggal. Ya. Begitu ya. Iya, Pak, siap. Oh iya iya. Mhm. Jadi Gitu. Kalau Pak Batara lebih ke formatting sih, Pak, karena kemarin ternyata di laptopnya Pak Batara kan hancur banget format saya, tapi di laptop saya enggak gitu. oh Jadi gitu. saya bingung juga kenapa beda gitu. Kasih tahu dia dong. Kasih tahu dia. Iya, kemarin udah saya kasih tahu sih, Pak. Cuman Pak Batara kayak, "Nanti Oke. saya cek lagi deh, Mbak," katanya gitu sih respon terakhirnya. Oh. Kamu pakai telepon atau ketemu langsung dia? Enggak, WhatsApp aja sih, Pak. Oh, sama dia. Iya iya. Mhm, Iya deh. Ya kalau gitu. kalau nggak ada itu tinggal Pak Mahelan dong, aplikasi Iya itu. iya. Udah berapa lama kamu kirim ke dia? Dari seminggu setelah sidang sih, Pak. Dari sekarang udah berapa lama? Belum Saya ada, nggak tahu. hampir Nggak 3 berapa lama? 3 mingguan, Pak. 3 minggu belum baca sama sekali. Mhm. Tapi saya ini belum follow up lagi sih, Pak. Coba besok saya chat deh, Pak, takutnya kelupaan juga pemahalannya. Oh, coba ingatkan dia setiap minggu, ingatkan dia gimana Pak Mmm, tesisnya. iya iya, baik, Pak. Itu risiko kalau penguji orang luar gitu sih. Mmm, Ya, risikonya dia nggak baca atau sibuk kan. iya. Dia jadi apa? Dia direktur ya, direktur ya? Direktur kayaknya. Oh Direktur bank mana lupa saya. oh, pantesan, Pak. Iya, Iya agak iya. agak slow respon soalnya. Iya, Iya. slow slow moving apa itu? Slow apa Oh, namanya? Slow motion, slow motion. mmm, Nah, ya, Pak, baik. itu. Terus itu Pak Devi mana? Lu nggak masuk deh Pak Devi. Baru ada, Iya Pak. Pak, Assalamualaikum Pak Sparta. Jadi si Lisda udah ya? Iya, Pak, siap. Besok ya, Oh, Pak, jam 9 ya, iya. Pak? Iya iya iya. Baik, terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih. Oke Pak Devi silakan. Saya baru join Pak, mungkin yang lain dulu Pak, sesuai urutan. Ya nggak tahu yang lain siapa masuk. Yang masuk siapa? Silakan. Saya Pak. Ya silakan silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya izin menyampaikan progres skripsi saya, Pak. Ya Saya minggu lalu sudah kirim ke Ibu Will. Nah, ya. terus habis itu saya lagi follow up, Pak. Saya tadi barusan follow up ke Ibu Will dan belum ada jawaban dari revisi sempronya seperti apa. Namun Kamu saya, kamu baru revisi Sempro ya? ya, saya sudah selesai semua, Pak, untuk sempronya. Jadi tinggal ACC dari dosen penguji aja. Itu sudah benar atau tidak. Bu Will sama satu lagi siapa? Pak Muklis. Bu Vidi, Pak. Nah, besok Bu saya Vidi, rencana mau ke kampus, mau ketemu Bu Vidi, Pak. Cuma saya belum janjian sih, Pak. Bu Vidi kamu ngasihkan perbaikan kapan tentang Bu Vidi? Kenapa, Pak? Memberikan perbaikannya kapan ke dia? Udah kasih ke perbaikan kamu ke dia? Udah. Oh, enggak, Pak. Saya ke Bu Will dulu. Jadi besok saya baru ke Bu Vidi, ke kampus. Oh iya iya. Ya, karena Oh, Bu Bang, Vidi, Pak Vidi udah besok kampus janjian dulu dong. iya, Pak. Karena Bu Vidi revisinya itu kan hanya sedikit, ya, Pak, di bab 1 sama bab 2. Nah, saya kemarin benerin semuanya, terus revisi sama Ibu Will dulu, Pak. Jadi untuk keseluruhannya Hmm. seperti apa, udah benar atau belum. Nah, Oh tapi gitu ya. saya sambil collect data, Pak. Jadi totalnya itu saya ada 5 yang harus di-collect, Pak. Jadi dari Green Product Innovation, Green Process Innovation, dari ROA, dari leverage, sama firm size. Nah, itu saya rencananya malam ini sih, Pak, saya collect data selesai. Ada berapa perusahaan nih? Ada 21, 2, 3, 4. Ada 25, Pak. Itu laporan keuangan udah kamu download laporan Sudah, keuangan saya semua. sudah download semua laporan keuangan, tinggal saya Udah. masukin, lihat satu-satu, Pak. Oh, iya iya. Coba Mungkin langsung langsung direkap aja datanya. ya, Pak, malam ini saya selesaikan collect data semuanya, Pak. Soalnya kalau nggak salah daftar sidang itu bulan Juli Belasan gitu. ya, Pak, ya? Bulan Juli. Iya. Kemarin Pertengahan saya Juli nanya kan. ke Kemarin saya ke kampus, Pak, nanya ke Ah, akademik, katanya terakhir itu tanggal 11. 11 Juli kan. Iya, 11 Juli. Keburu nggak kamu itu? Semoga aja keburu juga. Karena malam ini saya mau selesaiin collect data sih, Pak. Habis itu nanti lanjut masukin ke EVS-nya.
Ya itu butuh seminggu itu paling cepat seminggu Iya, Pak. lebih dari seminggu lah itu. Ya, ya cepatnya kalau nggak keburu nggak tahu cara gimana lagi itu. Ya, Ya, Pak. ya kamu terlalu banyak itu sih banyak nggak apa nggak bimbingan sama saya gitu. Iya, Pak. Ya, kan? Bolong-bolong itu. Wah, itu susah. Tanggal 11 sekarang udah tanggal 3. Ada Tinggal tanggal 8 3, hari Pak. lagi. Par lagi kan nggak bisa itu. Nggak tahu gimana cara itu. Ya, coba aja ya. Ya kalau karena Bampak itu butuh sebulan lebih. Kalau lebih fokus sebulan lah ngerjain. Kalau 10 hari itu nggak mungkin lah ya, kecuali kamu orang lain ngerjakan atau nyontek gitu. Oh, nggak mungkin. Maka mestinya kalau mahasiswa sudah masuk tahap skripsi, tesis itu eh, manajemen time manajemennya udah bagus itu, ngatur waktunya ya, di apa target-target penyelesaian bab satu kapan, lu kan udah cerita kamu. Terus kapan tiap hari lihat terus ada. Itu kan bikin tesis itu belajar kamu bikin itu kan planning kan Iya, Pak. kerjaan. Kalau nggak gitu nggak selesai pekerjaan. Saya dari S1 S2 S3 punya jadwal saya. Ya, kapan harus ngumpul data, kapan harus bikin konsepnya, kapan bikin itu, kapan ini, kapan bimbingan. Ya, coba aja ya. Ya, Pak. Ya, ya. Siapa lagi itu siapa lagi berikutnya yang datang siapa lagi setelah itu? Setelah si Aldo siapa yang masuk join? Saya, Pak. Ya silakan. Saya izin siapkan. Ya. Saya mau update revisi Ya. proposal. Cepat Fius ya. Cepatlah. Kamu jelaskan bab satu itu apa? Jelaskan. Dengan IFRS 15 ya, Pak. Jadi saya Suara nggak jelas tuh. Suara nggak jelas. Patah-patah kesek suaranya. di latar belakang sudah ceritain kalau satu judul ini hanya nomor. Suara nggak jelas deh. Kamu coba, suara nggak jelas coba kalau handsfree kamu lepas deh. Nggak jelas suara. Kesek-kesek. Saya izin pakai internet. Saya tuh dari kemarin kan itu masalah di Nggak jelas kamu kesek-kesek. Kesek-kesek nggak dengar. sebentar saya pakai hands untuk audionya ya, Pak. Iya. Lagi azan. Tunggu sebentar azan dulu ya. Azan lagi azan ya.
Oke, silakan si Fius. Iya Pak. Ya. Sesuai diskusi yang terakhir di kampus Pak, kalau bahwasannya PSAK 72 ini kan hanya berubah di penomoran saja ya Pak. Jadi saya sudah melakukan revisi di latar belakang sini Pak. Dijelaskan bahwa perubahan ini hanya terjadi pada penomoran Pak. Kemudian saya juga sesuai rekomendasi Bapak bahwa rasio keuangannya diganti menjadi 3 aja, yaitu ROA, dan NPM ya Pak. Saya jelaskan juga di latar belakang. Kemudian yang terjadi perubahannya juga itu ada di Bentar. ya Pak. Kinerja itu, ini kamu kinerja keempatnya kamu itu. Kamu tes. Ketiganya Pak. Jadi ROA, dan NPM. Kamu uji beda ya? Apa membandingkan aja kan? Betul Pak. Ya, terus. Terus ruang lingkupnya jadi berubah, tapi tidak ada yang signifikan, lebih ke yang perlu dibahas ini Pak, pembatasan masalah. Oh, sorry, bukan. Rumusan masalahnya jadi ada 3 Pak, yang tadinya 8. Jadi apakah Berarti terdapat apa? perbedaan yang signifikan pada ROA pada PT Pakuan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 dalam kurung PSAK 15 gitu ya Pak. Terus Kemudian ROA dan NPM-nya tujuannya menjadi 3 juga. yang kedua apa? Ketiga atau? Yang kedua ROA ya Pak. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada ROE PT Pakuwon sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 dalam kurung PSAK 115 Pak. Kemudian sama juga dengan yang net profit margin-nya. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 dan PSAK 115. Kemudian tujuannya juga berubah Pak, jadi 3 juga. Yang pertama itu membahas dan menganalisis perbedaan yang signifikan pada ROA PT Pakuwon sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 dalam kurung 115 Pak. Kemudian sama di sini juga perbedaan. Tujuannya adalah membahas dan menganalisis perbedaan yang signifikan pada ROE PT Pakuwon sebelum dan sesudah PSAK 72 dalam kurung 115 Pak. Kemudian yang ketiga juga membahas dan menganalisis perbedaan yang signifikan pada pada net profit margin pada PT Pakuwon sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 dalam kurung 115. Mungkin yang signifikan berubah itu aja Pak. Yang lainnya sebenarnya sudah saya sesuaikan sih Pak. Jadi ketika ada tulisan PSAK 72, saya dalam bab 2 coba. Bab 2 jelaskan. bab 2 langsung ya Pak ya. Bab 2 apa? Bab 2-nya kajian pusakanya masih sama Pak. Apa itu? Pakai signaling teori Pak. Teori sinyal. Kemudian Sinyal itu apa sih? Sinyal teori itu apa? Itu apa? Dipakai dalam rangka apa itu sinyal teori itu? Terkait dengan penelitianmu itu apa? Jadi kamu kan cuma melihat perbedaan kinerja sebelum dan setelah penerapan PSAK 72 kan? Sinyal lagi di mana itu? apakah memberikan sinyal gitu Pak? Apakah laporan kinerja keuangan itu memberikan sinyal dan membuat keputusan? Kamu Maksudnya kan melihat ke harga saham kan? nggak perlu ke saham sih ya Pak ya. Iya. Kan kamu penelitian bukan pasar modal. Oh, iya. Sekedar melihat perbedaan kinerja aja. Oh iya. Kecuali kinerja itu berdampak ke harga saham. Kan kamu nggak neliti itu. Iya. Walaupun berdampak, tapi saya nggak ke situ, jadi nggak perlu dimasukin ya Pak. Iya, makanya. Iya Pak. Coba kamu cek dosen lain coba deh, biar aja lu. Apa komentar Baik, Pak. dosen lain? Iya. Kalau dia jelas nggak relevan tuh. Iya Pak. Apanya apa? Apa lagi tuh? Agensi teori Pak. Agensi teori itu apa agensi teori? Hubungan. Itu apa agensi teori itu apa? Itu menjelaskan apa? Teori agensi teori itu menjelaskan apa? Terkait dengan penelitianmu menjelaskan apa? Penelitianmu apa? Tujuanmu apa? Penelitianmu untuk melihat apa hubungan agensi teori? Tahu nggak agensi teori itu apa? Tetap ke saham sih ya Pak. Bukan masalah saham. Kamu tahu nggak agensi teori itu? Iya Pak. Apa agensi teori itu apa? Menjelaskan hubungan antara prinsipal dan juga pemilik perusahaan Pak. Hubungan apa? Apa dijelaskan hubungannya apa? Banyak hubungan. Hubungan kawin, hubungan saudara, hubungan apa? Apa hubungan apa jelaskan?
Kontrak Apa hubungannya Pias? yang memiliki tanggung jawab. Jadi sebetulnya untuk perusahaan sih Pak lebih ke pengambilan keputusan nantinya Pak. Tulisan Karena apa? Ini kaitan dengan penelitianmu. Coba penelitian kamu apa? Ya, coba deh, ya. iya ya Pak. Lu pikir lagi tuh, nggak relevan apa lagi tuh? Baik Pak. Yang ketiga nih ada teori akuntansi positif Pak. Teori akuntansi mengenai apa? Teori akuntansi Ini pada pemanfaatan pengetahuan akuntansi menuju kebijakan akuntansi yang tepat berdasarkan kondisi masa depan Pak. Jadi menurut saya ini yang paling relevan ini sih. boleh lah. Apa lagi tuh? Udah Pak, ada 3. Satu Kemudian dua tuh kurang relevan, tapi kamu konsultasi yang pengaji lainnya. Maksudnya ingin komentar dosen lain gimana komentar? baik Pak. Ingin tahu sih. Nanti kamu harus tahu ya apa komentar dosen siapa si Tidi, satu lagi siapa si Will. Bu Nova dan Pak Oh, Pak Bu Nova Muklis, sama Pak. Pak Muklis. Nah, bagaimana komentarnya? Saya Baik ingin Pak. tahu. Tapi jangan bilang saya sudah setuju loh. Saya nggak setuju sebenarnya. Iya Pak. Pak Sparta nggak setuju Pak, tapi dia ingin komentar Bapak sama Ibu, dia bilang itu ya. Baik. Siapa lagi tuh? Ya, ini penjelasan dari Penjelasan apa? independennya Pak, pendapatan dan PSAK. Dependennya apa? Dependennya apa? Independennya ini Pak, PSAK 72 115. Kok itu Dalam kurung. independen? Independennya apa? Independennya kinerja keuangan ya Pak. Kamu lihat pengaruh terhadap kerja keuangan maksudnya apa? Apakah mempengaruhi PSAK 72 ini mempengaruhi kinerja keuangan itu sendiri Pak? Menggunakan uji beda. Menggunakan uji beda. Oh. Jadi kalau dia berbeda, enggak pengaruh. Iya Pak. Oh. Ya itu seperti Jadi ini sekaligus menceritakan juga di sini Pak perbedaan penomoran dari PSAK 72 dan 115. Saya jelaskan kembali juga di sini Pak. Saya dengar dulu. Iya Pak. Kamu di bab 2 itu menjelaskan apa itu? Dependent variable jelaskan PSAK 72. PSAK 72 dan perubahan di jangan nggak menceritakan apa dependent, bukan itu masalah. Bilang aja apa PSAK 72 kamu ceritakan apa itu? Bilang judul PSAK 72 gitu ya. Iya Pak. Apa penjelasan PSAK 72 itu apa? Karena kan PSAK 72 ini gabungan dari PSAK 23 dan 34 ya Pak. Jadi di sini jadi ada 5 rumusan, saya jelaskan juga. Kemudian saya ceritakan bahwa PSAK 72. Kamu jelaskan apa? Kamu jelaskan apa? Cerita di sini dong. Ceritakan apa? Oh iya, Pak. Yang pertama saya jelaskan dulu kalau PSAK 72 ini adalah sekarang sudah menjadi PSAK 115 Pak. Tapi perubahan ini hanya terjadi pada penomoran. Jadi yang mengacu pada IFRS itu menggunakan awalan 1 dan 2. Kemudian IFRS yang tidak mengacu pada IFRS atau lokal itu diawali dengan angka 3 dan 4 Pak. Jadi karena PSAK 72 ini mengacu pada IFRS 15, maka diawalinya dengan 1. Itu kata pengantar tuh. Kontennya ya, apa? Yang diatur apa? Isinya itu ini Pak. Yang diatur apa? PSAK 72 ini sekarang mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan kan Pak isinya. Jadi ada 5. Seperti apa itu? Ada 5 langkah dalam mengakui pendapatan dari kontrak pelanggan Pak. Yang pertama itu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu syaratnya dalam pertukaran barang atau jasa dengan pelanggan, entitas harus menagih imbalan yang seharusnya diterima. Kemudian setelah penjelasan itu kamu kasih contoh. Ada contohnya. Oke Pak. Kasih contoh, tambah contoh. Contoh kasus ya, contoh kasus kasih ya. Biar kamu untuk mengembangkan implementasi seperti apa dalam kasusnya, seperti apa implementasinya. Baik Pak. Setelah kamu jelaskan tahapan-tahapan itu, berikutnya berikan contoh kasus bagaimana implementasi ketentuan pengakuan pendapatan itu. Ngerti nggak? Baik. Iya Pak. Tambah lagi itu. Terus apa lagi itu? Terus ini kinerja keuangan Pak. Kinerja keuangan apa? Kinerja keuangan di sini menjelaskan definisi kinerja keuangan dan
apa yang saya gunakan Pak, rasionya itu masih menjelaskan kinerja keuangannya Pak. Terus apa lagi? Yang terakhir itu ada rasio keuangannya, saya pakai ROA, ROE, dan NPM Pak untuk menghitung kinerja keuangannya Pak. Terus apa lagi? Kemudian ini tabel, Mas, nggak ada perubahan Pak. Tabel apa? Pendahuluan. Ini tabel Tabel apa? pendahuluan Pak. Tabel pendahuluan apa? Tabel pendahuluan apa? Cuy. Tabel apa Penelitian namanya? terdahulu, sorry Pak, maaf. Tabel itu bukan pendahuluan, kamu sembarangan Iya, aja. iya. Terdahulu Pak. Judulnya apa? Judulnya. Judul subjudul apa? Sebelum tabel itu Penelitian terdahulu Pak. mana judulnya? Subjudul mana? Ini nih Pak. Oh, subjudulnya. Judul tabel Penelitian itu. terdahulu Pak. Terdahulu. Dulu itu kamu jelaskan Mas, tabel itu satu kolom pertama kan nama dan tahun kan, nama pengarang dan tahun kan. Betul. Nah, terus kedua kolom berikutnya lah variabel dependen. Judul penelitian kalau di saya Pak. Judul penelitian, ngapain judul penelitian di daftarkan ada daftarkan, ngapain judul penelitian? Dihilangkan iya. kolom itu. Kok mahasiswa suka banget dengan judul penelitian? Ngapain itu judul penelitian? Nggak penting Ya, Pak. judul penelitian. Ngapain judul penelitian? Yang penting itu kamu lihat variabel dependen apa, hasil apa, beda dengan kamu apa, itu isinya. Kalau kamu udah iya. ngomong, Dengar Pak. ya? Iya Pak. Coba lagi ini. Hampir semua ini angkatan kamu serang gini semua bikin tabel. Enggak tahu perumahan di mana. Nggak lihat skripsi saya, bimbingan mas saya gitu. Ini semua. Siapa aja angkatan kamu bikin ini kayak gini, padahal salah itu. Itu apa jadi penelitian sih, data pusaka ada kok. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Jadi dependent variabelnya apa, independennya apa, hasilnya apa, beda dengan kamu apa, beda penelitian kamu dengan yang bersangkutan apa bedanya. Itu Oke. penting, gitu nggak? Nah itu poin-poin penjelasannya ada di penjelasan tabel, itulah ringkasan. Kamu tahu tabel itu ringkasan dari penjelasan kamu. Ya. Iya Pak. Ada dua cara penyajian tabel dan narasi. Pertama, di tabel udah dijelaskan narasinya. Yang kedua, penjelasan itu baru ringkasan di tabel. Beda hasilnya. Jadi pertama, tabel kamu sajikan, jelaskan tabelnya. Nah, itu seperti angka-angka lah, tabel angka-angka. Tapi kok ini enggak, ini ringkasan dari penjelasan tabel gini. Ngerti nggak? Bukan tabel yang kamu jelaskan, enggak. Penjelasan kamu bikin, ringkasan di tabel ini. Penjelasannya mana? Ngerti nggak? Iya Pak. Kalau tabel langsung kamu bikin, sama kamu bikin PowerPoint, ngerti nggak? Ngerti Pak. Nggak ada penjelasan apa-apa. Bikinnya PowerPoint. Atau semua kamu tabel, pendahuluan bikin tabel. Tujuan bikin tabel semua aja, kenapa sih? Iya Pak. Ini kan laporan penelitian, bukan bikin PowerPoint. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Jadi ada dua tabel fungsi. Ada pertama, jelaskan ringkas untuk tabel. Yang kedua, kamu sajikan tabel, jelaskan tabel itu. Nah, kalau ini bukan menjelaskan tabel kamu nih, ini meringkas dari penjelasan kamu. Iya. Kalau menjelaskan tabel, data angka-angka tuh, misal tren pertumbuhan penjualan, inflasi, boleh jelaskan tabel itu. Yang penting-pentingnya jelaskan. Ya, kalau ini enggak ya. Ini kamu narasikan dulu, baru ada ringkasan di tabel. Ya. Baik. Jelaskan dan narasi ringkasan tabel. Karena ini poin-poin terpointer aja, dan di tabel nggak boleh ada penjelasan. Tabel nggak boleh penjelasan. Pointer-pointernya di tabel itu. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Jadi jangan memindahkan narasi ke tabel. Itu konyol itu ya. Jadi kamu jelaskan narasinya. Misal contoh ya. Alinea pertama, penelitian John tahun 2020 misalnya. John meliti tentang apa. Dan sampel digunakan populasi di titik apa, sampel digunakan apa. Periode penelitian kapan. Ya, kemudian juga di kota, di negara mana, ya, tempatnya di mana. Kemudian juga kamu jelaskan juga penelitian ini menggunakan variabelnya dependennya apa variabel. Menggunakan alat analisis seperti apa, apakah time series atau SEM atau apa ya, alat analisis apa digunakan. Kemudian hasilnya seperti apa.
Ya, hasilnya semua Iya, Pak. variabel bukan semua hasil sehingga nggak signifikan. Implikasinya apa? Menurut dia, implikasi hasil menurut dia itu apa? Bukan menurut kamu ya. Menurut dia itu Iya, Pak. ada, lihat jurnalnya ada tuh implikasinya. Nah, itu udah Iya. satu lini tuh. Kalau penelitian harapanmu ada 10 penelitian, berarti 10 lini aja jelasin. Nanti setelah itu kamu lihat ringkasan penelitian harapan bisa lihat tabel ini. Nah, ringkasannya itu tabel kolom pertama nomor, kolom kedua adalah nama peneliti sama tahun penelitian. Kemudian dependent variabelnya apa, independent variabelnya apa, hasilnya apa, perbedaan penelitian dengan kamu apa, beda penelitian dengan kamu apa bedanya, ya. Beda itu Iya, Pak. bisa beda negara, tempat, beda populasi, beda sampel, beda variabel, beda pengukuran ya. Oke, baik, Pak. Nah, itu bedanya. Itu yang pada sebelumnya tujuannya untuk dasar menyusun hipotesis, ya. Hipotesis itu hipotesis ada dua dasar. Pertama grand theory, yang kedua penelitian sebelumnya. Grand theory sama middle theory. Middle theory itu menjelaskan variabel-variabel itu. Apa yang variabel yang kamu jelaskan, teori variabel itu dasar dari hipotesis sama penelitian sebelumnya. Ya, benar nggak? Iya, Pak. Itu hipotesis kamu mengacu ke grand theory, kamu jelaskan singkat aja. Yang kedua mengacu penelitian ke depan kamu jelaskan sebelumnya. Misal contoh penelitian sebelumnya kamu ada 10 penelitian kamu ungkapkan A, B, C, D, E. Nah, 10 lah. Waktu mau uji hipotesis kamu rujuk kembali itu. Jangan mereferensi penelitian orang yang nggak pernah kamu bahas di penelitian sebelumnya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Misal penelitian sebelumnya kamu contoh 3 penelitian sebelumnya, contoh aja. Badu, Amir, John. Begitu sudah hipotesis kamu referensi si Leo itu nggak pernah kamu bahas penelitian sebelumnya, nggak boleh. Dari Hong Kong mana tuh, tiba-tiba penelitian si Leo itu pengaruh terhadap dia. Padahal di penelitian sebelumnya nggak pernah bahas penelitian si Leo. Membahas penelitian si John, si itu yang 3 tadi. Nggak boleh itu ya. Ngerti nggak itu? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Semuanya, ini untuk semuanya, untuk saya, untuk kamu aja. Semua bimbingan Iya, oke. penelitian. Nggak boleh. Ya, nanti di bab 3 itu alat yang menggunakan ke lapangan, alat untuk mengumpulkan sampel, alat digunakan untuk menganalisis sampel, alat untuk menganalisis data, alat menggunakan untuk analisis dalam hipotesis, menguji hipotesis, itu alat. Nah, itu di bab 3. Bab 3 itu metodologi. Desain penelitian di bab 3. Desain penelitiannya. Desain penelitian itu bab 3 itu desain penelitian namanya, ya. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, kalau nggak ada bab 3, apa alat kamu pergi ke lapangan? Melenggang aja? Nggak mungkin lah. Iya, Pak. Itu bab 3 itu bab menjelaskan apa yang bakal kamu bawa ke lapangan. Populasi apa yang kamu tuju. Jangan ke lapangan, aduh, populasi nggak jelas, sampel nggak jelas, jumlah mau diambil nggak jelas, alat pengambil nggak jelas. Nah, nggak jelas semua. Sama ke petani. Petani itu kalau bab 3 itu kalau petani apa? Cangkul. Bagaimana menggunakan cangkul. Bagaimana menanam cara menanam padi. Bagaimana menggunakan parang. Nah, itu gunanya. Kamu ke sawah, kau bawa pisau. Enggak perlu dah. Salah alat kamu gunakan. Cangkul dibawa, pisau dibawa. Nah, bab 3-nya ngaco itu ya. Seperti itu. Iya, Pak. Nah, itu gunanya. Bab 3. Itu rubah lagi itu ya. Baik, Bab Pak. 3, bab 3 apa kamu? Oh, hipotesis mana hipotesis? Hipotesis kamu apa hipotesisnya? Sebentar. Hipotesis berarti hipotesis mana hipotesisnya? Ini kerangka pemikirannya juga berubah, Pak. Jadinya seperti ini. Jadi, analisis kinerja keuangan pada PT Pakuwon dalam satu ROA dan NPM, terus dilakukan perbandingan sebelum penerapan PSAK 72 dan sesudah, Pak. Kemudian akan dilakukan uji beda. Kemudian hipotesisnya ini, Pak. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada ROA sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 dalam kurung 115 pada PT Pakuwon? Kata signifikan tidak boleh ada di hipotesis, tidak boleh dari perumahan masalah, nggak ada kata signifikan. Kalau hilangkan tuh.
Oke, baik, Tapi Pak. nanti di hasilnya baru jelaskan lagi signifikan. Ya. Iya, Pak. Jadi apa posisi misalnya terdapat perbedaan sebelum dan setelah perbedaan kinerja sebelum dan setelah itu yang posisinya. Nanti Iya, Pak. Nah, itu apa lagi tuh? Jadi terdapat masih sama, Pak. Ini perbedaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 75 pada ROE, kemudian pada NPM, Pak. Kalau bab 3 mau bab 3 sih, bab 3. Bab 3. Bab 3. Ini objek penelitiannya, Pak. Objek penelitian apa? Objek penelitian. Pada sektor properti dan real estate, Pak. Pakuwon. Ngapain sektor langsung aja ke PT-nya itu? Objek penelitian PT apa? Oh, langsung PT Pakuwon, Pak. Itu kasus. Bukan industri, kamu kasus. Pakuwon bergerak di bidang industri apa? Jelaskan tentang Pakuwon gitu. apa? Ya, Oke, Pak. terus apa lagi itu? Ya. Desain penelitian. Desain ini menggunakan kuantitatif, Pak. Desain penelitiannya. Kemudian kamu deskriptif. iya, Pak. Jadi bukan deskriptif apa itu ya? Ini nanti kamu juga deskriptif sama uji beda kan? Iya, Pak. Itu kamu lihat rata-rata berapa deskriptif statistik sama uji beda. Apa lagi itu? Ya. Teknik pengumpulan data, Pak. Sampelnya itu Pakuwon. Pemilihan Pakuwonnya terbesar, Pak. Kalau sampel itu Pakuwon objeknya. Sampelnya berapa? Ada berapa perangkuan kamu itu? Ada 4, Pak. 8. 8 apa? 4 sebelum, 4 sebelum dan 4 sesudah, Pak. 4 tahun sebelum dan 4 tahun setelah. Iya. Sampai tahun 2024 ya. Bagaimana, Pak? Maaf, Pak. Datanya tak disebutkan tahun berapa tuh? 2016 sampai 2023, Pak. Kenapa 2024? Jadi 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah gitu ya, Pak? Iya, kalau terakhir 2024. Kalau 2023 kamu nyontek skripsi orang lain kamu contek. Data terbaru ya 2004. Itu saya bilang 2004. Oh iya. 2003 juga sih. Kalau waktu itu saya bilang 2024. Oke, baik, Pak. Setelah ya, apa lagi itu? Ini operasional variabel. Operasional variabel apa kamu? Apa komisi operasional variabel apa? Variabel. Indikator variabelnya probabilitas, Pak. Kemudian satunya variabelnya. Iya. Variabel itu yang PSAK gimana? Oh iya, belum, Pak. Lupa, Pak. Apa lagi itu? Nanti tambah itu ya. Iya, nanti saya tulis ini, Pak. Itu variabel ya. Itu apa lagi itu? Sebentar, Pak, maaf. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data, Pak. Apa itu penjelasan apa? Penjelasannya pengumpulan data menggunakan metode data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan PT Pakuwon dari 2016 sampai 2003, berarti nanti diubah jadi 2015 sampai 2024, Pak. 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah. Itu kan udah kamu jelaskan di sampel tadi itu. Ulang lagi sih. Ulang lagi. Ini, Pak, teknik penggunaan sekunder. Oh iya. Ulang lagi. Itu sampel tentang sampel udah kamu jelaskan tadi. Ulang lagi sih. Oh iya, Pak, nanti saya revisi, Pak. Apa lagi itu? Metode analisis, Pak. Apa tuh? Ada 3, analisis rasio keuangan. Itu rasionya probabilitas, jadi ROA, ROE, dan NPM. Kemudian analisis deskriptif. Statistik. Itu apa lagi tuh? Terus uji normalitas, Pak. Uji normalitas bukan untuk apa normalitas?
Kamu uji normalitas itu apa? Kamu uji beda cuma normalitas. Iya, Pak. Uji beda mana? Uji beda mana? Uji beda ada. Jadi ada, Pak. Jadi uji normalitas, kemudian uji hipotesis itu uji normalitasnya, Pak. Uji beda per sample test, sample t-test. Apalagi itu? Sudah, Pak. Uji hipotesis mana? Ini, Pak. Hitung uji hipotesis mau, hitung uji hipotesis mau, hitung uji hipotesis mau, hitung uji hipotesis Ini, mau, Pak. uji beda gimana? Uji beda, uji hipotesis. Terus cara Nah, gimana ini. uji hipotesisnya? Jadi kalau saya sih bayangannya gini, Pak. Jadi dilakukan uji normalitas dahulu, Pak. Jika sudah, baru deskriptif dulu. Uji hipotesis, uji beda itu apa? Kamu baca statistik deh, uji beda. Hipotesis dan uji beda itu gimana proses 1, 2, 3 apa? Ya. Ya, Pak. Langkah-langkah uji beda itu untuk uji hipotesis kamu gimana langkah-langkahnya? Oke, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya itu ya. Paling saya mau izin tanya sedikit, Pak. Saya udah coba bikin draft bab 4, Pak. Boleh, Pak? 1, 2, 3 kamu belum beres, beresin 1, 2, 3. Beresin kasih sama penguji 2 itu. Bu Nova sama Oke, itu. Terus kamu Iya, koreksi Pak. ke situ. Ya. Oke, Pak. Jadi saya tanya bab 4 boleh dulu, Pak? Nggak usah, nanti aja. Selesai dulu bab Nanti 1, aja. 2, 3. Oke, Ya. baik, Pak. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Ya, makasih. Oke, berikut siapa lagi? Berikutnya siapa lagi? Saya boleh, Pak. Ya, silakan. Kamu yang kurisi apa aja? Yang Bapak koreksi cuma nambahin implikasi manajerial doang. Udah Yang kamu tambahin. sudah saya Mana? tambahin. Buka coba. Bentar. Buka. Wait. Kamu Bima Potofik ya? Iya, Pak. Mana aplikasi mana? Jadi kan yang kemarin itu Bapak minta implikasi saya agak diringkas ya. Jadi di sini itu saya udah nambahin yang Bapak minta yang Ya, tentang langsung aja. Mana kamu jelaskan? Aplikasi apa? untuk mempertahankan fee-based income itu dapat meningkatkan inovasi digitalnya. Selain itu juga ini apa? Bentar, Pak. Sama nambahin promosi. Iya. Terus apa lagi? Fee-based menjadi salah satu. Udah itu Saya aja. lupa. Saya kan kasih tahu kan aplikasinya apa? Saya kasih tahu kamu kan. Iya, Waktu udah, itu Pak. udah kamu Udah catat saya udah. tambahin, udah. Udah cukup lah. Oke, Pak. Besok besok jam saya- 9 ya. Yang sudah saya tangani ya. Oke, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Ya, berikut siapa lagi itu? Halo? Giliran saya, Pak Sparta. Oh iya, silakan Pak Devi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin kami share dokumennya terlebih dahulu. Apakah telah terlihat, Pak? Ya, saya kebetulan pakai HP aja nggak kelihatan mata saya kelihatan. Oh, izin saya zoom lebih besar, Pak. Laptop saya bermasalah, jadi Bapak jelaskan aja. Oh, baik, Pak. Izin. Jelaskan. Pada pertemuan terakhir minggu yang lalu, Pak, Bapak meminta kami untuk melakukan revisi terkait dengan bab 4 subbab 4.3 analisis hasil penelitian, di mana setiap variabel independen itu dijelaskan hasil analisisnya terhadap variabel dependen. Setiap
analisis pengaruh itu ada 3 alinea Bapak menyebutkan kepada kami. Pertama adalah korelasikan hasil analisis antara hasil analisis dengan grand teori atau teori. Paragraf pertama seperti ini Pak contohnya. Nah, kemudian di alinea yang kedua, Bapak juga memberikan masukan agar korelasikan dengan penelitian sebelumnya, seperti itu. Kemudian di alinea yang ketiga, Bapak juga meminta memberikan masukan di praktik DBI-nya seperti apa, gitu Pak, seperti itu. Jadi kami sudah Pak jelaskan, Pak jelaskan. Pak Baik, jelaskan. sebagai contoh Pak, misalnya untuk analisis pengaruh teknologi digital terhadap kualitas layanan. Untuk alinea pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan aplikasi pintar. Hal ini selaras dengan teori teknologi acceptance models dan teori ServQual, di mana kemudian pengguna serta keandalan teknologi akan meningkatkan persepsi pengguna terhadap kualitas layanan. Kemudian untuk yang alinea kedua, di mana dikorelasikan dengan penelitian sebelumnya, saya coba membuat narasi hasil penelitian seperti ini. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Gil Garcia dan McKinsey tahun 2020 yang menyatakan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik. Penelitian Amadio dan Sparta 2015 juga mendukung bahwa kualitas software berpengaruh terhadap kepuasan dan persepsi terhadap kualitas sistem layanan. Nah, kemudian di alinea ketiganya, dalam praktiknya di Bank Indonesia, aplikasi pintar sudah diintegrasikan secara nasional dengan SOP pelayanan kas keliling dan kantor perwakilan. Layanan penukaran uang kini lebih teratur dan dapat direncanakan oleh masyarakat tanpa antri panjang. Di lapangan, tim pengelola juga mencatat bahwa laporan gangguan layanan lebih sedikit ketika infrastruktur digital aplikasi bekerja optimal, menunjukkan bahwa teknologi digital secara nyata meningkatkan kualitas layanan Bank Indonesia kepada publik. Nah, demikian juga untuk yang variabel teknologi digital terhadap kepuasan masyarakat sama Pak. Intinya seperti itu. Jadi membandingkan dengan teori atau grand teori. Kemudian untuk yang paragraf keduanya membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dan juga di paragraf ketiga untuk yang teknologi digital terhadap kepuasan masyarakat, saya coba mencantumkan juga di Bank Indonesia seperti apa. Misalnya untuk yang paragraf ketiga secara faktual, data keluhan masyarakat terhadap proses penukaran menurun signifikan setelah aplikasi pintar diluncurkan. Kepuasan ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna dari tahun ke tahun, serta pujian di media sosial terhadap layanan kas keliling berbasis digital. Bank Indonesia juga aktif memutakhirkan sistem berdasarkan feedback masyarakat, menunjukkan bahwa pendekatan teknologi memang menjadi kunci dalam membangun kepuasan layanan. Nah, semuanya ini ada 6 ini Pak, 6 penjelasan, masing-masing penjelasan ada 3 alinea sebagaimana masukan Bapak. Itu Udah oke, implikasinya, Pak. Nah, sekarang berikutnya masukan dari Bapak adalah terkait dengan implikasi manajerial. Bapak meminta kami agar implikasi manajerial ini lebih tajam karena memang sesuai dengan bidang pekerjaan saya. Oleh karenanya, saya mencantumkan beberapa implikasi manajerial sesuai dengan arahan Bapak. Jadi saya bisa bacakan Pak. Yang pertama, implikasi manajerial berkaitan dengan infrastruktur teknologi digital. 1. Penguatan pemanfaatan teknologi digital perlu menjadi prioritas utama dalam peningkatan kualitas layanan aplikasi digital. Penjabarannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas layanan aplikasi pintar. Oleh karena itu, manajemen Bank Indonesia perlu memperkuat sistem digitalisasi layanan penukaran uang dengan mengedepankan keandalan teknis dan interaktif, Pak. Strategi manajerial yang relevan antara lain saya berikan saran, pengembangan aplikasi mobile native dan user interface serta user experience yang lebih intuitif, Pak. Penambahan fitur real time seperti tampilan kuota yang tersisa seperti apa. Misalnya kalau kita pesan tiket kereta, Pak, di aplikasi KAI Akses itu ada sisa kuotanya berapa gitu ya tiketnya. Kemudian data virtual queue atau daftar virtual antrian untuk meningkatkan transparansi serta mengurangi kepadatan akses. Nah, itu contoh itu adalah implikasi manajemen pertama. Kemudian implikasi manajemen kedua, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan digital akan meningkat jika teknologi pendukung dikelola secara adaptif dan aman. Nah, ini kaitannya dengan security, Pak. Oleh karenanya, saya menjabarkan di implikasi manajemen kedua bahwa pengaruh teknologi digital juga terbukti signifikan terhadap kepuasan masyarakat pengguna aplikasi pintar. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan manajerial yang mendorong peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi agar sistem tidak mudah crash atau nge-lag, Pak, atau saat terjadi lonjakan akses, terutama di momen Ramadan hingga menjelang Idul Fitri serta hari besar keagamaan nasional lainnya, karena memang banyak diakses oleh masyarakat.
Langkah konkret yang dapat diambil adalah penggunaan teknologi cloud. Jadi aplikasinya itu disandingkan dengan aplikasi cloud, tidak menggunakan server internal Bank Indonesia lagi, karena kita tidak dapat memprediksi berapa ribu orang masyarakat dapat mengakses dalam satu waktu dengan Iya, menggunakan auto scaling. Nah, kemudian juga dilakukan pemisahan server internal dan publik. Kalau misalnya aplikasi ini berkaitan dengan aplikasi publik, maka servernya harus menggunakan server publik yang tadi menggunakan cloud tadi, Pak. iya, Serta penguatan cyber security. Ya, memang ini harus karena memang kita tidak kita harus memitigasi adanya penukar yang mencoba atau hacker yang mencoba memang iya, mengacaukan aplikasi ini. iya, iya. Nah, kemudian untuk berikutnya penggunaan face recognition ini seperti contoh kalau kita mau berangkat naik kereta api, sekarang di Gambir itu Pak sudah ada face recognition. Tujuannya Hmm, adalah untuk memvalidasi identitas penukar, juga menjadi langkah inovatif yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap integritas layanan iya, digital iya, Bank Indonesia. iya, Kemudian implikasi manajer yang ketiga adalah terkait dengan sosialisasi dan edukasi. Strategi sosialisasi dan edukasi harus diperluas dan diperkuat untuk mendukung persepsi positif masyarakat terhadap kualitas iya, layanan. iya, Penjabarannya adalah temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi berdampak positif terhadap kualitas layanan. Oleh karena itu, manajemen perlu memastikan bahwa strategi komunikasi dan edukasi tidak hanya difokuskan pada publikasi satu arah, tetapi juga melibatkan media interaktif seperti chatbot edukatif, video tutorial, pelatihan komunitas berbasis wilayah. Nah, sosialisasi juga sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dengan pihak ketiga seperti perbankan sebagai iya, iya, kanal utama distribusi uang Bank Indonesia, kemudian dengan SPBU yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, atau dengan iya, komunitas pedagang pasar di pasar tradisional, iya, yang iya. hal ini berpotensi menjadi agen diseminasi informasi pintar di lapangan. Pemanfaatan kanal digital dan media lokal seperti misalnya radio atau media sosial komunitas ini juga akan membuat pesan edukatif lebih inklusif dan berdampak luas kepada masyarakat. Nah, lalu implikasi manajerial keempat adalah mengaitkan kepuasan masyarakat terhadap layanan digital Bank Indonesia dapat ditingkatkan melalui edukasi yang bersifat praktis, lokal konten, atau menggunakan lokal wisdom gitu Pak, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi turut memengaruhi kepuasan masyarakat. Iya. Dalam praktik manajerial, hal ini dapat direspon melalui pelaksanaan program literasi digital secara berkala di lokasi-lokasi layanan kas keliling Bank Indonesia dan juga di titik penukaran oleh perbankan. Edukasi berbasis simulasi atau demo langsung itu akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna aplikasi pintar. BI juga disarankan menyediakan modul edukasi daring, Pak. Jelas, karena memang Iya, sekarang orang lebih ini dengan digital yang bisa diakses oleh masyarakat kapanpun diperlukan. Di sisi iya, lain, perlu ada monitoring terhadap persepsi masyarakat menggunakan tools sentimen analisis, Pak. Ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti apa namanya Gojek itu menggunakan sentimen analisis untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. iya, Agar ini bisa menjadi umpan balik dapat dimanfaatkan secara real time untuk perbaikan layanan. iya, Kemudian implikasi manajerial yang berikutnya yang kelima adalah pemetaan infrastruktur digital menjadi elemen strategis dalam menjaga kualitas layanan yang setara di seluruh wilayah. iya, Adapun ketersediaan infrastruktur memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas layanan. Secara manajerial, Bank Indonesia perlu melakukan pemetaan dan klasifikasi daerah rawan sinyal atau akses terbatas untuk kemudian menerapkan sistem fallback. Misalnya Pak, fallback itu jadi aplikasi itu bisa digunakan secara booking offline dulu berbasis QR yang tersinkron saat koneksi tersedia. Jadi pada saat misalnya koneksi tersedia, dia langsung booking penukarannya bisa terkoneksi dengan server utama dari aplikasi pintar. Diperlukan juga penguatan sinergi dengan penyedia layanan telekomunikasi agar lokasi-lokasi yang menjadi lokasi layanan kas keliling memiliki prioritas akses jaringan, khususnya selama peak season seperti misalnya di masa Ramadan atau hingga menjelang Idul Fitri atau Nataru kalau di akhir tahun, Pak. Nah, oleh karenanya manajemen Bank Indonesia juga perlu memastikan bahwa sistem back-end dari aplikasi pintar ini terkoneksi secara real time dengan database nasional di Bank Indonesia. Kami di sini di Bank Indonesia punya yang namanya Enterprise Data Warehouse Sistem Informasi Pengedaran iya, Uang, Pak. Guna mempercepat pengolahan laporan dan juga distribusi layanan.
Nah, kemudian implikasi manajerial berikutnya yang keenam adalah kepuasan masyarakat terhadap aplikasi pintar sangat dipengaruhi oleh keandalan infrastruktur yang responsif dan inklusif. Terakhir, sebagai implikasi manajerial saya, ketersediaan infrastruktur terbukti memengaruhi kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, implikasi manajerial yang disarankan meliputi integrasi multi-server untuk mengurangi risiko overload, Pak. Jadi memang misalnya ketika aplikasi Metadoot dikoneksikan dengan satu server, tentunya akan lebih berbeda dan lebih terjaga aksesnya ketika dibagi menjadi beberapa server, serta optimalisasi penggunaan content delivery network agar akses ke aplikasi tetap cepat dan stabil di seluruh wilayah Indonesia. Manajemen juga perlu menyiapkan sistem notifikasi dinamis dan antarmuka yang ramah untuk pengguna yang lansia, Pak, atau senior friendly dalam hal ini kami menyebutnya. Dengan dukungan infrastruktur yang tangguh dan inklusif, pengalaman pengguna akan meningkat, menciptakan persepsi positif, serta mendorong loyalitas masyarakat terhadap layanan digital Bank Indonesia secara berkelanjutan. Demikian, Pak, untuk yang masukan Bapak terakhir. Bab Juga 5. yang bab 5, Bapak meminta kami untuk memberikan kesimpulan, kemudian Ya. mohon maaf Pak, ini lupa saya ada keterbatasan dan juga saran Pak. Satu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Sebelum udah tahu sih. Berikut Oh, baik, Pak. keterbatasan. Keterbatasannya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan responden terbatas pada pengguna aplikasi pintar dalam satu periode waktu tertentu, khususnya di momen Ramadan dan Idul Fitri. Jadi pada saat saya melakukan survei, Sarannya apa? Keterbatasan pertama sarannya Pak. sarannya Pak, ini Pak, Saran keterbatasan pertama sarannya Pak. sarannya, sebentar Pak. Di keterbatasan pertama itu sarannya apa? Kan Sarannya ada, oh ini sepertinya belum terkoneksi nih Pak. Mohon izin Pak, sarannya harus koneksi ya. harus Jadi berkoneksi Pak. jadi saran nomor 1 itu koneksi dengan keterbatasan nomor 1. Baik Pak. Ya. Itu bisa juga Iya. keterbatasan nomor 1 saran bisa 2 kan. Bisa 2, Betul, Pak. bisa 3, paling sedikit 1 lah. Nah, keterbatasan saran nomor 2 terkait dengan keterbatasan nomor 2 ya. Baik Pak. Koneksikan. Itu saran nomor 3 terkait dengan keterbatasan nomor 3 dikoneksikan. Kalau nanti sarana lain di luar keterbatasan bisa saja. Sarana lain boleh aja di luar keterbatasan ada sarana lain ya. Baik. Lain tapi Baik, relevan Pak. dengan penelitian Bapak ya. Betul Pak. Baik Pak. Baik, untuk yang Oke. sesi saran kami akan sesuaikan dengan keterbatasan ya Pak. Iya. Karena Baik, Pak. saran itu muncul dari keterbatasan kan. Oh iya. Kalau ada Baik, terbatas Pak. ngapain? Sudah sempurna semua ngapain disarankan? Nggak ada lagi saran. Saran nggak ada karena sudah sempurna semua. Ya. Itu saran Betul, muncul Pak. ada keterbatasan ya. Baik Pak. Ada keterbatasan, ada kelemahan, ada itu macam-macam lah misalnya. Ya, Nah Pak. itu apa? Baik. Data pustaka udah oke? Data pustaka sudah oke Pak, sudah dicek referensi semua, sudah lengkap. Kemudian terakhir kemarin di recording saya coba mereview kembali, Bapak meminta kami untuk melengkapi yang di halaman-halaman awal Pak, dari draft tesisnya dengan abstrak, kemudian juga daftar pengesahan dan sebagainya. Ini kami sesuaikan dengan pedoman penulisan tesis terakhir yang terupdate di tahun 2024 kemarin Pak. Sudah kami lengkapi termasuk abstraknya. Kami lengkapi semua. Jadi Sebentar, gini Pak. ya Pak, jadi nanti kalau Pak udah selesai, Pak. email saya langsung email saya nggak usah konsultasi lagi, langsung email. Baik. Langsung email, terus Pak kasih tahu, jelaskan di email itu bahwa Pak sudah menambahkan sarannya ini ya. Baik, Pak. Terus habis itu saya tantangani Pak daftar sidang tesis saja ya. Baik Pak Sepata. Sidang tesis ya. Sidang tesis karena tesis itu paling lambat tanggal 11 daftarnya ya, 11 Juli ya. Baik Pak. Daftarnya paling lambat tanggal 11. Jadi Bapak mungkin dalam hari Sabtu atau hari Minggu email ke saya aja, tapi kasih tahu saya dulu di WA ya. Pak sudah email Pak, biar saya tangani, kalau saya baca biar saya tangani ya. Nah, yang kedua itu nanti ini kan harus bikin jurnal nih. Ya. Kau bikin jurnal bisa nggak di majalah BI itu ada Scopus nggak? BI itu masuk Scopus majalah. Nanti kami koordinasi terlebih dahulu Pak dengan perpustakaan ya Pak. Enggak, iya bukan. Itu Scopus kalau jurnal pustaka BI nggak yang ngelola jurnal.
Iya, Pak. Jurnal BI Perpustakaan itu BI, Pak. Pusaka BI yang mengelola jurnal. Iya, Pak. Bukan itu Terpusat, Pak. bukan BI Institute. Kami coba koordinasi terlebih dahulu ya, Pak, ya. Setahu saya waktu ke perpustakaan sih di perpustakaan, Pak, tapi coba kami konfirmasi ke BI Institute lagi ya, Pak, ya. Pustaka itu kan dia cuma menyajikan jurnal, tapi kan mengolah Iya. jurnal bukan dia. Iya. Mengolah jurnal bukan pustaka, Pak. Iya. Di Pustaka BINS, Pak. BINS itu kan pernah Iya. minta tulisan. Iya. Sering tuh tiap bulan kadang email saya itu. Nah, Oh, maksudnya baik, Pak. tolong Pak hubungi pengolah jurnal BINS itu, ya. Iya. Pak coba bikin jurnal ya. Biasa lah bahasa Inggris tuh ya, bahasa Indonesia dulu, nanti konsultasi sama saya jurnalnya, nanti bahasa Inggris kan baru dikirim ke jurnal BI-nya itu. Nama kita berdua sajikan di situ, ditampilkan itu. Siap. Baik, Pak Salah Suparta. Q1 itu Q2 nggak tahu juga saya. Coba aja ya. Oh, baik, Pak, ya. Kalau Kebetulan enggak, kami ada kenalan di BINS juga, Pak. Kontak person. Nanti kami hubungi. iya. Jadi BIN itu bertanya lah Ya. Q berapa, Scopus, pokoknya masukin aja untuk Scopus ya, mau Q1, Q2, Q3 terserah deh. Baik, Pak. Dia udah Scopus Q1, Q2 lupa saya. Q2 atau Q3 Ya. lupa saya. Kasih tahu. Nanti Bapak bikin draftnya, konsultasi sama saya, nanti kirim ke dia. Ya. Baik, Pak. Baik. Nama kita berdua aja. Ya. Baik, siap, Pak Suparta. Ya. Kan kamu lumayan nih risetnya kan. Masa orang BI nggak dimasukin jurnal Scopus di BI ya? Iya, Pak. Ya. Betul, Pak. Kan Bapak bisa dikenal juga di BI ya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih, Pak Suparta. Ya, itu ya. Jadi nanti kalau ujian sidang tesis itu ada penguji itu menyarankan apa, kalau nggak pas untuk tesis kita akomodir, tapi untuk jurnal ntar aja gitu ya. Baik, Pak. Jadi kadang-kadang kalau pas nggak apa-apa, kalau nggak pas iyain aja, tapi untuk tesis di pustaka IBS masukin aja gitu ya. Baik. Tapi kalau untuk Baik, Pak jurnal Suparta. bisa pertimbangkan, bisa nggak, tergantung apa saran itu mengganggu atau enggak itu. Baik. Ya, jadi itu ya. Jadi ikuti aja, selanjutnya iyain aja, nggak boleh bantah-bantah. Kalau bantah nanti nggak enak juga. Pak iyain aja Baik, ya. Bapak. Ya, Baik, Pak. sepolisi. Siap. Jadi besok Ya. ini Bapak perbaiki, tambahin saran itu. Sarannya. Ketikan lagi ketikannya, kirim ke email saya. Nanti Ya. Bapak minta form-form harus tangani ke admin Baik, MM. Pak. Form Baik, apa Pak. harus tangani untuk penguji ya. Ya. Iya, Pak. Nanti saya tekani, saya nggak ingat tuh formnya apa saja. Bapak aja nanya ke bagian admin ya. Ya. Minggu Formnya depan sudah dapat, Pak, dari Mbak sudah. siapa tuh, lupa. Sudah ada, Sudah, Pak, formnya tinggal isi saya juga. isi aja. Isi. Baik, Pak. Isi, jadi Bapak email saya draft yang sudah net ya, kemudian form yang saya isi, terus saya Formnya, tangani ya. ya. Itu aja. Baik, Nanti Pak. minggu depan Bapak daftar aja ya. Baik, terima kasih, Pak Suparta. Sama. Baik, Pak, Pak. Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di close Pak. Itu ini mungkin bisa udah pergi yang lainnya, udah pergi. Kita foto Bapak bisa foto screenshot nggak Pak? Foto saya, kita berdua. Bisa, Pak. Saya screenshot, Pak. Nah, screenshot. Masih Saya ada nggak bisa, Balisda juga, Pak. saya pakai HP, ya. Saya pakai HP nggak bisa, pakai HP kan susah. Oh, baik, Udah. saya izin saya screenshot, Pak. Buka video buka semua. Lalu anak S1 itu siapa lagi itu si Fius, si Aldo, buka videonya buka fotonya. Si Fius buka. Fius buka Fius. Aduh, tidur gitu. Fius. Aduh, kemana nih? Beli bakwan ini, beli bakso nih. Ya. Udah Pak, foto yang ada aja Pak. Parah itu ketiduran nih. Baik, Pak Suparta. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dah ya. Oke, Pak. Oke, Iya, Pak. sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Pak Dah. Suparta. Sampai ketemu minggu Sama-sama. depan. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.